Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke materi rekonsiliasi bank atau bank rekonsiliasi. Oke, nah rekonsiliasi bank ini itu merupakan kegiatan pencocokan antara pencatatan kas perusahaan dengan kas yang ada di bank. Nah, jadi begini, di dalam sebuah perusahaan itu pasti dia punya simpanan atau uang yang dia simpan di bank, begitu toh. Nah, dikarenakan yang melakukan pencatatan ini pasti orang yang berbeda. Di bank berbeda yang mencatat, di perusahaan juga berbeda yang mencatat, pasti akan sering terjadi selisih atau perbedaan-perbedaan dalam pencatatan, sehingga perlu dilakukan yang namanya penyesuaian. Nah, kegiatan penyesuaian ini atau kegiatan menyesuaikan antara uang yang ada di perusahaan dengan uang yang ada di catatan bank itu, itulah yang dinamakan dengan rekonsiliasi bank. Nah, kita lihat. Nah, kenapa harus dilakukan penyesuaian katanya? Nah, kita lihat karena sering sekali catatan bank berbeda dengan catatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, bisa saja hal-hal ini disebabkan karena perbedaan dalam setoran dalam perjalanan. Nah, di dalam rekonsiliasi bank ini nanti akan ada kegiatan-kegiatan seperti setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, kemudian pelunasan piutang piabang, pendapatan jasa giro, biaya jasa bank, kemudian ada kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan pencatatan ini bisa saja begini. Perusahaan, misalkan sebenarnya itu bank yang benar mencatat, gitu toh. Ternyata perusahaan salah mencatat, misalkan 1.200.000. Ternyata bank mencatatnya bank mencatatnya benar 1.200.000, tapi perusahaan mencatatnya 120.000. Ya, namanya manusia pasti sering terjadi kesalahan dalam pencatatan. Seperti yang kita tahu kalau akuntansi itu salah, nolnya saja kurang di dalam kita mencatat, maka akan ada perbedaan-perbedaan selisih. Nah, sehingga diperlukan adanya rekonsiliasi bank, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bentuk-bentuk rekonsiliasi itu sendiri ada dua. Yang pertama bentuk 2 kolom, kemudian bentuk 4 kolom. Nah, ini bentuk 2 kolom ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat. Nah, ada dikasih tahu kan total kas yang benar oleh bank. Nah, kemudian ada saldo kas yang benar oleh perusahaan. Ini untuk yang 2 kolom. Kita lihat contohnya. Ini ada contoh. Nah, ini ada contohnya. Adik-adik bisa baca, bisa lihat. Kemudian diminta susunlah laporan rekonsiliasi bank, kemudian buat jurnal koreksi. Nah, ini penyelesaiannya ya. Sehingga nanti akan terjadi kesamaan antara pencatatan bank dan perusahaan. Sehingga nanti pada akhirnya saldo yang benar di bank dengan saldo bank yang benar di perusahaan itu sama. Nah, kalau sama antara saldo yang ada di bank dengan perusahaan, berarti rekonsiliasi yang adik-adik lakukan itu sudah benar. Nah, seperti yang kita lihat ini toh. Nah, ini kita lihat saldo yang benar dari bank itu sebesar 20.964.000. Kemudian saldo kas yang benar menurut perusahaan 20.964.000 juga. Nah, berarti sudah benar dia punya rekonsiliasi bank. Oke, kemudian nah ini ada jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada jurnal penyesuaian, ada 4. Ini jurnal penyesuaian yang umumnya terjadi dalam rekonsiliasi bank. Ada catatan pelunasan piutang wesel, kemudian biaya administrasi, kesalahan catat, cek kosong, dan mungkin ada 1 tambahan lain atau 2 tambahan akun lain. Nanti akan Ibu jelaskan, ada tambahan penjelasan tentang rekonsiliasi bank. Nah, ini latihan kembali. Nah, ini dia kasih contoh lagi. Nah, adik-adik yang perlu adik-adik ingat juga dalam menyusun rekonsiliasi bank itu, terlebih dahulu kita buat untuk saldo kas bank. Karena kan namanya juga rekonsiliasi bank, jadi terlebih dahulu kita menghitung yang rekonsiliasi untuk bank, baru ke perusahaan, begitu ya.
Seperti contoh yang sebelumnya juga kan ini ya, yang 20.964.000 ini. Nah, dia juga kan bank terlebih dahulu. Jadi urutannya itu saldo menurut bank dulu, baru perusahaan. Nah, kemudian adik-adik, untuk jurnal penyesuaian ini diambil dari yang ada di perusahaannya, yang untuk bagian perusahaan. Nah, ini kita lihat. Nah, untuk jurnal penyesuaian, datanya itu kita ambil di bagian untuk yang ini, perusahaan ini, kita lihat. Nah, ini. Nah ini kan ada pelunasan piutang wesel 590.000. Kemudian ada pendapatan bunga. Sebentar. Ibu kecilkan dulu biar kelihatan. Aduh, terlalu kecil. Oke. Nah, ini nanti bisa adik-adik di YouTube nanti tolong dibuat kualitas tinggi supaya kelihatan ya. Nah, ini 500, kita lihat. Ketika menyusun jurnal penyesuaian, yang menjadi fokus kita itu ialah pada bagian perusahaan. Kita lihat ya. Nah, di sini dibuat kas 600.000, itu diambil dari ini 560 tambah 10.000, 600.000. Kemudian biaya administrasi 18.000. Nah, kita lihat biaya administrasi 18.000. Kemudian kesalahan mencatat sebesar 180.000. Nah, ini ada kesalahan mencatat 180.000. Kemudian setelah itu 220.000-nya itu kita ambil cek kosong. Jadi ada 4 hal yang terjadi dalam bagian saldo perusahaan ini, yang mana adanya catatan pelunasan piutang wesel, yaitu kas 600.000. 600.000 itu diambil dari piutang wesel sebesar 590, ditambah pendapatan bunga. Kemudian biaya administrasi bank, itu untuk soal yang poin kelima. Nah, ini dibuat poin kelima, ini maksudnya transaksi nomor 5 yang ada di soal, atau yang ada di diketahuin begitu. Nah, kemudian 220.000-nya itu diambil dari yang nomor 6. Kemudian yang 18.000 itu biaya udah tadi ya, 180.000 ini. Nah, itu ya fokusnya. Oke. Nah, ini latihan lagi. Ya, banyak latihan ya yang bisa nanti adik-adik lihat, adik-adik bisa pelajari lagi. Nah, tadi kan itu yang 2 kolom. Sekarang kita masuk ke bentuk 4 kolom. Nah, kalau dalam bentuk 4 kolom ini, dia itu terdiri dari saldo awal, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir. Kemudian, untuk penyusunan rekonsiliasi 4 kolom dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama itu rekonsiliasi dengan saldo yang benar, pendekatan saldo yang benar, kemudian rekonsiliasi pendekatan saldo bank ke saldo buku. Nah, ini contohnya ya, dikasih tahu. Nah, kemudian diminta rekonsiliasi bank berdasarkan saldo yang benar dan saldo bank ke saldo perusahaan. Kemudian susunan laporan bank berdasarkan pendekatan saldo bank, kemudian buat jurnal penyesuaian. Nah, ini dikasih tahu seperti ini. Oke adik-adik, untuk yang 4 kolom ini yang dia menggunakan rekonsiliasi dengan pendekatan saldo benar dan dengan rekonsiliasi saldo bank ke saldo buku, Ibu lihat ini sepertinya perlu penjelasan lebih tambahan. Nanti di materi berikutnya minggu depan Ibu akan usahakan buat video penjelasannya. Nah, ini di sini juga Ibu lihat masih ada sedikit kesalahan ya dalam penghitungan.
Nah, minggu depan baru Ibu buatkan yang sudah benarnya. Nanti Ibu jelaskan di dalam penjelasan video. Nah, oke. Adik-adik, ini Ibu ada buatkan rangkuman atau intisari tambahan materi tentang rekonsiliasi bank. Nah, ini adik-adik perhatikan hal-hal penting dalam rekonsiliasi bank. Nah, apa-apa aja hal-hal pentingnya, kita lihat. Nah, kalau bagi bank, apa-apa saja yang menambah saldo bank, apa-apa saja yang mengurangi saldo bank. Kemudian, kalau bagi perusahaan, apa-apa saja yang menambah saldo perusahaan. Nah, kemudian apa-apa saja yang mengurangi saldo perusahaan. Kemudian, nah, jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank atau jurnal koreksi. Nah, dalam membuat jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank, yang perlu kita perhatikan adalah sisi perusahaan yang tadi dijelaskan itu, yang sebelumnya. Nah, hal-hal yang menambah dan mengurangi saldo kas perusahaan yang kita masukkan dalam jurnal penyesuaian atau koreksi beserta jumlahnya. Jadi, untuk jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi, kita itu fokusnya ke sisi perusahaannya. Nah, ini dia jurnal-jurnal yang diperlukan dalam melakukan jurnal koreksi atau penyesuaian rekonsiliasi bank. Nah, ini jurnal-jurnalnya ya adik-adik ya. Oke, Ibu tarik lagi dari awal supaya adik-adik bisa lihat. Ibu akan klik pelan-pelan supaya adik bisa lihat pelan-pelan. Nah, oke. Jadi adik-adik nanti harus perhatikan dulu ya dari soalnya, misalkan transaksinya itu masuk ke transaksi yang seperti apa begitu. Apakah dia itu nantinya akan menambah saldo bank atau mengurangi saldo bank atau menambah saldo perusahaan atau mengurangi saldo perusahaan. Jadi dari setiap transaksi yang ada di soal atau di apa ya data yang diketahui, nah itu ada di analisa dia masuk ke bagian mana begitu. Nah, ini tambahannya ya. Oke, untuk latihan, Ibu berikan latihan. Nah, untuk latihan, kelewatan. Nah, untuk latihan, tolong adik-adik kerjakan latihan soal yang pertama, yang di halaman 38 ini. Nah, ini adik-adik kerjakan latihan 1. Nah, yang adik-adik kerjakan itu cukup buat laporan rekonsiliasi bank. Abaikan dulu yang pendekatan saldo benar ini, abaikan, ini jangan dulu. Kemudian ini juga jangan dulu. Yang B juga jangan dulu ya. Abaikan dulu karena Ibu belum jelaskan secara komprehensif tadi pendekatan saldo yang benar dengan pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan, dikarenakan tadi Ibu baca di modulnya ini ada sedikit kesalahan dalam penjumlahan atau penafsiran. Nanti Ibu akan perbaikin dulu supaya minggu depan Ibu buatkan video penjelasannya. Nah, jadi di sini adik-adik di soal latihan 1 ini, adik-adik
tolong buatkan laporan rekonsiliasi banknya, kemudian buat jurnal yang diperlukan atau jurnal koreksi. Nah, kalau yang diminta buatlah laporan rekonsiliasi bank, nah nanti adik-adik kerjakan seperti yang tadi ada di sini. Bentar. Nah, dengan format yang seperti ini, bentuk 2 kolom saja, begitu. Nah, yang seperti ini. Seperti yang ada di contoh-contoh sebelumnya. Nah, ataupun seperti ini, begitu. Nah, jadi bentuk rekonsiliasi bank yang biasa, yang 2 kolom. Nah, dia dibuatkan dulu, nanti laporan rekonsiliasi banknya, kemudian jurnal koreksinya ya. Itu ya untuk latihan satunya. Oke, untuk deadline pengiriman tugas, nanti Ibu akan informasikan di grup WA. Nah, berarti adik-adik ada 2 tugas ya. Untuk yang kolom 4 itu rekonsiliasi banknya, itu nanti minggu depan Ibu akan jelaskan, Ibu akan berikan penjelasan komprehensif. Nah, jadi adik-adik ada 2 tugas. Tadi tugas yang pertama itu tentang petty cash, kemudian ini tugas latihan 1, membuat laporan rekonsiliasi bank dan jurnal koreksi. Nah, di sini nanti adik-adik lihat ya, misalkan ini, kita lihat saldo kas per 31 Oktober 2006 pada rekening koran. Nah, adik-adik, kalau yang namanya rekening koran, nah adik-adik harus tahu, kalau dia rekening koran berarti itu dia saldo bank. Karena kan kalau di bank itu rekening koran, begitu. Kemudian kalau dia bilang pada buku PTAC, nah itu berarti saldo rekening perusahaan, begitu. Nah, seperti A ini, nah A ini kan dia saldo rekening koran itu berarti rekening banknya itu awalnya 31 Oktober itu 15 juta. Itu untuk bank. Kemudian saldo kas akhirnya November 13 juta. Kemudian untuk saldo kas pada buku PTAC, nah itu 17 juta awalnya, kemudian akhirnya 13 juta 800, sehingga ada selisih-selisih ya. Selisih-selisih itu disebabkan oleh transaksi-transaksi yang ada berikut-berikutnya. Nah, adik-adik harus ingat ya, kalau dia bilang rekening koran, itu artinya itu saldo kepunyaan bank. Karena kan rekening koran itu hanya ada di bank. Tapi kalau pada buku PT apa katanya gitu, berarti itu perusahaan.